Rahayu, semeton sewongkon Bali, dari Bali yang saya hormati dimanapun Anda berada, saudara-saudari setanah air di seluruh Indonesia yang saya hormati. Kembali lagi bersama saya di channel saya, Jero Gede Panji. Seperti biasa, saya akan bahas masalah-masalah yang hangat belakangan ini sehubungan dengan kondisi kontestasi perpolitikan di Bali. Bersama saya, telah hadir di hadapan saya, beliau I Gede Adi Putra Sarjana Hukum. Sehari-hari beliau ini adalah aktivis LSM yang bernama GADA. GADA itu adalah Gagasan Pemuda Pemuda Bali. Beliau bergerak di bidang masalah soal-soal sampah, persampahan. Kemudian beliau bergerak juga di bidang masalah advokasi lingkungan hidup. Kemudian beliau juga adalah Sekjen GPM, Gerakan Pemuda Marhaen. Ini luar biasa. Nah, malam ini selamat malam Pak Gus Adi. Rahayu. Pak Jero Gede. Kita bertemu lagi nih dengan para pemirsa kita. Mudah-mudahan ini menjadi hari yang baik. Kita membahas kalau sekarang di dalam kampanye pilkada ini kita memasuki minggu kedua ya Gus ya. Minggu kedua. Minggu pertama saya pernah membahasnya di channel saya. Ya, masih datar. Masih datar. Kira-kira sekarang masih datar belum? Semakin datar. Semakin datar, waduh. Semakin datar. Ini generasi muda loh. Ya, semakin datar ya. Ya, karena seperti yang Jero Gede Panji pernah utarakan di video sebelumnya itu. Iya. Memang program-program yang ditawarkan itu memang sudah ada di undang-undang seperti sekolah gratis, kesehatan gratis, iya, betul. Tentang apalagi itu BKK, itu adalah sebenarnya sudah kewajiban ya. Iya. Kewajiban bukan charity kayak bukan charity. Jangan sampai itu misleading. Ingat loh, bukan charity loh. Ya, Bapak Ibu semeton sarasami, BKK itu bukan bantuan, bukan charity, tapi kewajiban. Lanjut. Ya, nah, saya sih berharapnya kedua paslon baik itu dari gubernur, wali kota, bupati itu seyogianya memberikan program-program yang out of the box. Out of the box yang dimana harapan kita begitu. Misalkan kalau misalkan terpilih, saya akan membangun sumber air ataupun pengolahan air dari air asin, air laut menjadi air bersih. Kira-kira di Bali di mana yang kekurangan air, Pak Gus Adi? Kira-kira Gus Adi lah, saya panggil Gus Adi aja ya. Iya, Gus Adi. Di mana daerah-daerah di Bali ini yang masih mengalami krisis soal air? Kalau krisis soal air dan sering muncul di media sosial, media online itu ya Badung Selatan, yaitu yang di Pecatu. Badung Selatan. Yang di Bukit. Badung kan kaya. Ya, kaya memang. PAD-nya tinggi loh. PAD paling tertinggi. Sekarang kalau tidak salah anggarannya memasang sektor revenue atau pendapatannya 10 T loh. Memang cuman kan sekarang efektivitas anggaran itu apakah diserap oleh rakyat atau tidak kan itu tergantung dari pemimpinnya, seperti itu. Nah, salah satu kandidat di Badung saya dengar akan memasang pipa-pipa katanya. Pipa-pipa untuk PDAM itu salah satu paslon yang sumbernya dari mana nanti jawabnya dia? Nah itu saya pernah berkomentar di salah satu postingan media online itu. Memang salah satu paslon itu menjanjikan akan memasang jaringan pipa. Jaringan pipa. Cuman saya pertanyakan, iya sumber airnya di mana? Jangan sampai seperti banyak rekan-rekan kita di Kota Madia kadang-kadang angin yang lebih banyak datang keluar dari benar. Mohon maaf sekali lagi nih Bapak PDAM Kodia, apa betul demikian silakan. Tapi saya dapat berita seperti itu. Lanjut. Ya seperti itu Pak Jero Gede Panji. Mudah-mudahan seiring dipasangnya jaringan pipa-pipa itu, walaupun saya orang masyarakat asli Denpasar Timur,
tapi boleh dong mengomentari yang di Badung Oh gitu. iya, boleh. Boleh kan Kita kan Bali nih, kita Ya. bicarakan soal Bali. seperti itu. Seiring pemasangan jaringan itu, seyogianya tegak lurus dengan membangun sumber airnya. Menyediakan Ya, fasilitas menyediakan sumber-sumber airnya, entah sumber air itu sehat, entah itu air baku lah. ya air baku, entah itu seperti yang kan banyak itu studi banding aja ke Dubai. Ke Dubai, Anggaran kan gede. ke Dubai mempelajari soal air. Iya. Wow, ini barang baru buat saya. Ya kan di berita-berita itu kan ada dari air laut dirubah menjadi air bersih. Desalinasi. Iya, benar. Desalinasi. Seperti itu. Tidak akan kekurangan air, cuman mau nggak melaksanakan. Iya, kita kan provinsi Bali ini dikelilingi oleh air kan, utara, Iya. selatan, timur, barat kan kita dikelilingi oleh laut semuanya. Iya. Tapi beberapa kabupaten yang justru kabupaten dengan PAD terbesar di Indonesia, bahkan Kabupaten Badung, justru kekurangan air. Saat ini kekurangan air. Saat ini memang kekurangan air. Kekurangan air, Pasokan air bersih maksudnya ke masyarakat berkurang. berkurang. Entah itu saya belum tahu penyebabnya, apakah karena musim kemarau ataukah sumber airnya berkurang. Iya. Itu saya belum tahu karena saya bukan praktisi di bidang itu. Iya. Saya tidak berani mengklaim. Kalau kualitas bagaimana, Gus Adi? Kualitas air, Kualitas sumber air baku yang berstandar, kan ada standarnya. Setahu saya ya. iya benar. Itu apakah itu air baku, itu yang namanya irrigation water atau fresh water, atau air yang memang siap diminum, ada air siap untuk dikonsumsi. Kalau yang dialirkan di Badung itu memang siap, tinggal dimasak bisa dikonsumsi. Berarti dia tidak siap diminum dong? Ya, tidak siap diminum. Harus diolah demikian lagi. Harus diolah. Jadi masyarakat harus keluar biaya kalori dan energi untuk memasaknya sehingga menjadi layak untuk diminum, untuk dikonsumsi oleh tubuh kita. Nah, sebenarnya kalau untuk air baku itu udah ada sih, itu percontohan di ITDC kan ada itu limbah dari hotel-hotel Nusa Dua itu kan dialirkan ke reservoir itu. embung. Ya, di reservoir itu akhirnya bisa dipakai siram kebun, itu sirkulasinya kan itulah barangkali tinggal filtrasi ya. Ya, filtrasi itulah yang percontohan kalau menurut saya yang paling bagus. Iya. Tata ruang. Mana pernah di Nusa Dua ada macet. Nah, hubungannya tata ruang dengan penyediaan air bersih di mana? Iya, karena kalau membuat hotel tentunya kan harus ada air kan, ada kebun kan perlu air, sanitasi kan. Sanitasi. Terus kalau kita membangun hotel tentu akan memproduksi limbah. Limbah itu dari toilet, entah dari wastafel, pencucian dari restoran itu kan mengalir itu. Betul. Mengalir. Nah, tentu kalau kita tidak dari awal itu di setup tata ruang itu, pipanya kemana, akan berabe itu. Nah, Gus Adi sebagai generasi muda, apalagi Anda seorang advokasi ya, advokat ya, bergerak di bidang lingkungan hidup, ya, melihat ini kaitannya dengan masalah yang hot sekarang, yaitu masa kampanye ya, putaran kedua ya. Ada nggak kira-kira tokoh-tokoh yang akan kita, salah satu kan pasti akan menjadi pemimpin kita ya. Benar. Entah itu di kabupaten, entah itu di provinsi, entah itu di kota Madia dan sebagainya. Ada nggak keluar pernyataan dari tim suksesnya atau dari beliau yang sedang berkompetensi untuk menjadi pimpinan ini, keluar metode-metode, program-program dan lain sebagainya untuk masalah air bersih ini? Kayaknya sih kalau pengetahuan saya mengikuti di media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, dan di media televisi, berita-berita di Bali TV segala macam, itu belum ada sih Jeruk Gede. Belum ada. Yang mereka bahas itu ya yang menurut saya mainstream. Dalam artian itu hibah, bantuan ini, 500 miliar, bantuan itu, ya bantuan yang kayak gitu. Terus ada juga pembagian daging babi saat hari raya. Terus ya hal-hal yang memang sudah
mainstream gitu, tidak ada yang memang hal-hal yang baru seperti misalkan eh, kabel-kabel Infrastruktur, telekomunikasi, ya infrastruktur, infrastruktur, sarana infrastruktur, prasarana ya infrastruktur. itu diperbaiki. Tapi kalau di Badung saya acungi jempol lah kalau masalah itu udah mulai Udah dimulai. penataan kabel-kabel itu. Mudah-mudahan Setelah semeraut dan banyak orang komplain baru dimulai. ya, Ya, mudah-mudahan itu better than berlanjut. nothing ya. Ya, ya yang penting sustain. Ya, Ya, yang penting berlanjut aja, jangan sampai hal itu dilakukan ketika menjelang perhelatan kontestasi pilkada baru seperti itu. Karena di saya lihat di mana itu di sebelah timur Jakarta Denpasar kan saya lihat itu ada perbaikan trotoar. Tiba-tiba ada perbaikan trotoar. Iya, Tiba-tiba ya. iya karena sebelumnya kan sudah rusak. Heeh. Tapi saya nggak tahu. Apa nunggu pemilu baru terus ada? Saya jadinya curiganya begitu. Disclaimer ya, Iya, iya, disclaimer. iya. Curiganya saya begitu. Kenapa baru menjelang pemilu atau pilkada baru ada gerakan. atau mungkinkah memang jadwal Ya, perbaikannya? anggap saja lah supaya Ya, tidak ada yang Ya. keriting hatinya. iya, seperti Ya, itu. ya bersyukurlah daripada tidak diperbaiki kan begitu. Iya, benar sekali. Baik, itu pemirsa saudara semuanya, warga dan wargi Bali. Ini menarik, jadikan menarik. Mudah-mudahan ini kita bisa membuka wawasan kita sebagai warga Bali dan generasi muda khususnya para calon pemimpin kita seperti beliau, Pak Gede Adi Putra Sarjana Hukum ini. Kita tadi membahas soal air ya, Gus ya. Benar. Air bersih yang kelihatannya belum ada program jelas ya. Iya. Air itu kan gini, pengetahuan saya tentang arsitektur ya, tata ruang. Benar. Ampure semeton sarang sami, basic saya arsitektur dan tata ruang. Air itu adalah masalah strategis. Ya. Air itu adalah awal dari segala hal mengenai lingkungan. Tidak ada satupun lingkungan yang baik kalau airnya tidak benar. Benar sekali. Tidak ada satupun kesehatan masyarakat yang bisa terkonstelasi menjadi sesuatu yang baik kalau airnya juga tidak benar. Benar. Ya, entah itu air hujan, air limbah, air baku, air minum dan sebagainya. Nah, saya ingin bertanya, dulu di zaman saya tahun 94 ketika saya baru-baru berkarya, kami sering, Pemda di Bali itu sering mengalokasikan, bahkan tidak hanya sekedar saat mau pemilu, ada event-event pilkada dan sebagainya. Biasanya gubernur, bupati saat itu selalu mengirim tangki air. Ini kan sangat kuratif. Bukan sesuatu yang diprogramkan dan sustain, ada jalurnya, ada dan sebagainya. Nah, kabupaten yang sering menjadi objek untuk itu biasanya Karangasem kan, Karangasem, Munti ya. Kemudian Buleleng Timur. Ya, itu kan daerah-daerah Ya. yang. Apakah kondisinya sekarang juga masih seperti itu? Kalau sepengetahuan saya di Munti terutama ya di Munti itu masih ada kendala itu ya. Masih. Wow. Ya mungkin ya di sana memang dibutuhkan yang memang reservoir airnya yang lebih gede. Ada enggak sumbernya di situ kira-kira? Kalau di sana kalau mencari sumbernya ke Danau Batur jauh dia. Memang dia kan bersebelahan dengan Danau Batur. Itu di balik bukitnya di balik bukitnya itu cuman instalasi pemipaannya akan perlu modal besar dan penembak itu kan ada pompa itu kan harus. Ya, hydropower pump itu. Ya. Nah, seperti itu memerlukan. Ini belum biaya ya? Biaya yang cukup tinggi. Ada hal menarik soal air, Gus Adi. Saya kebetulan saya pernah ke sebuah negara yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia. Saya tidak akan sebut namanya. Saya pernah ke sana. Sumber airnya itu mengandalkan salah satu-satunya air yang sekarang sungainya kering. Bayangkan. Tetapi hasil pertaniannya mereka seperti jeruk,
kemudian Delima, Hmm. itu negara tersebut menjadi pemasok terbesar ketiga di Eropa hingga hari ini, walau dalam kondisi perang. Bu Sadi pasti bertanya, dari mana sumber airnya kan? Iya benar. Sumber air baku mereka itu, dan bahkan mereka menjual ke negara tetangganya. Air baku berarti ya. Air baku, desalinasi. Hmm. Negara tersebut tidak dikelilingi oleh lautan seperti kita. Lautnya ada pada sisi baratnya, berbatasan dengan negara musuhnya. Hmm. Tetapi mereka bisa membuat air yang baku, dan air baku di sana yang ada kita sebut tap water itu, di keran-keran itu bisa langsung diminum. Pertanian itu sudah memakai teknologi yang dimonitor by internet. Bagus berarti ya. Sangat bagus. Nah, kita dikelilingi oleh lautan. Ini kita bicara Bali ya, guys ya. Iya. Di selatan ada lautan, laut India. Iya. Di utara ada laut Bali. Bali. Di timur ada selat dengan Lombok. Benar. Tapi kita kekurangan air. Terus yang lebih saya menjadi tanda tanya lagi, Gus. Bali ini memiliki 4 buah danau. Iya, 4 buah danau. Danau Batur, Beratan, Tamlingan, Buyan. Bu ya. Kesemuanya berada di lokasi geografis ketinggian. Ketinggian memang. Rata-rata di atas 1.100-1.200 meter DPL, di atas permukaan laut. Selama ini difungsikan sebagai apa itu? Ya seperti kita tahu, contoh kecil di Ulun Danau Beratan ya difungsikan sebagai objek wisata. Oh, event-event pariwisata. Ya, event pariwisata justru di sana banyak speedboat ya berkeliling setiap 10 menit kalau nggak salah itu berkeliling di danau itu. Ya kalau saya sebagai aktivis lingkungan tentu menolak hal itu. Kalau bisa itu speedboatnya elektrik ya biar tidak menimbulkan polutan. Sudah jamak itu. Di Thailand saya terakhir 5 hari lalu ada di internet itu speedboat di sana sudah pakai elektrik. Ya kenapa kalau bisa sih di seluruh danau-danau yang dipakai atau dieksploitasi menjadi objek wisata dengan objek speedboatnya itu untuk berkeliling di danau itu memakai elektrik lah, karena itu danau selain sebagai objek juga sebagai sumber air. Ya betul, memang danau itu kan selalu merupakan kepundan ya, kepundan purba, di mana kepundan dari sebuah gunung berapi. Jadi ada peristiwa peristiwa vulkanologi, di mana biasanya gunung berapi itu, pemirsa yang Budiman yang saya hormati, di mana ada gunung berapi di situ biasanya ada sumber air. Kalau gunung berapi itu mati, maka tidak ada sumber air, otomatis putus secara kapilaritas. Itu yang saya tahu. Nah, beberapa hari yang lalu, tepatnya beberapa minggu lalu, ini kita bicara Danau Batur ya, danau terbesar itu. Beberapa katanya ada investor yang sudah mau investasi di sekelilingnya. Kan ada sudah pengerukan bukit itu kan. Ya, kalau nanti semua dikeruk, dari mana sumber airnya datang? Ya siap-siap saja kekurangan air lagi kan gitu. Ya karena di Bali memang trennya ya pariwisata tok. Covid melanda, Habis gitu. habis. Semua driver menjual tisu, menjual telur kan gitu. Iya, karena waktu itu saya ada tiap perempatan itu, bapak-bapak, ibu-ibu, Sematon Sarang Sami, di daerah Denpasar ini, terutama di Denpasar Barat tempat saya tinggal, tiap perempatan itu pasti ada anak kecil nawarkan tisu. Iya, waktu itu dia aktif bersama Gada, bersatu dengan LSM itu dengan Pemkri yang Kristen, dengan GPM juga menjadi satu, menyebut diri relawan COVID-19, itu membagikan sembako, membagikan APD yang disumbangkan oleh ekspatriat seperti itu. Begitu kita lakukan. Nah, jangan sampai kita bergelut di pariwisata saja. Jadi hanya mono
mono income gitu ya, Iya, di situ saja. income. Sementara lingkungan kita terabaikan. Padahal kan ya seperti di penjelasan video Jero Gede Panji kan banyak hal yang bisa kita eksplorasi seperti perikanan, perkebunan, seperti itu. Saya sudah barang tentu, misalkan kalau perkebunan, ya pasti yang kita harus memikirkan setelah menghasilkan atau setelah panen siapa yang membeli. Pasti itu yang dipertanyakan oleh masyarakat, karena kan lucu kalau kita menanam terus sudah panen tidak ada yang beli, kan rugi jadinya. Nah, hal-hal itu perlu dipikirkan oleh pemerintah. Nah, itulah fungsi dari pemimpin, memiliki ide-ide yang brilian untuk membantu masyarakat. Untuk Saya setuju Gus Adi tentang kita bicara masalah marketing ya. iya, Semeton sarang sami ya. Hasil pertanian, hasil perikanan, hasil perkebunan dari suatu wilayah, bila tidak terdistribusi ke market, ada yang salah dengan administrasinya, dengan manajemennya. benar. Ingat, buah-buahan ini, hasil-hasil perkebunan, penduduk dunia sekarang itu 8 miliar orang. Banyak yang dari negara-negara tertentu yang mereka sangat kesulitan mencari buah, mendapatkan buah sebagai asupan mereka untuk menambah nutrisinya. Nah, Sementara, contohnya, beberapa bulan yang lalu, musim buah naga di sebuah wilayah di Jawa, tepatnya di Banyuwangi. Mereka marah, bertruk-truk buahnya dilempar sungai, ke sungai. Apakah hal ini juga terjadi di Bali? orange juice, apa namanya, jeruk itu kan, Nah, jeruk kan pernah juga kejadian. saya dengar salak juga ya, kata Salak. dari Karangasem. Ya karena itu ya yang seperti yang bilang itu, yang membeli itu tidak pasti gitu. Coba kalau misalkan pasti, misalkan kayak daging babi, contoh kecil daging babi, ada yang membeli diekspor ke kemana, ke Cina, ke Korea misalkan, kan daging babi kan memang disukai di sana. Gitu, samsamnya itu kan Iya. memang favorit tuh makanannya di sana. Hmm. Nah, kalau udah istilahnya memang pasti yang membeli, tentu tidak akan terjadi seperti itu. Sekali lagi bicara ke soal marketing ya. Marketing, Tingkat kepastian penyerapan pasar itu memerlukan pengetahuan tersendiri. pasti itu, Bro. Satu, sebuah wilayah tidak semua sama persis produknya. Sementara kebutuhan nutrisi, kebutuhan asupan makanan, kebutuhan vitamin dan lain sebagainya itu selalu sama. Manusia selalu butuh, satu, manusia membutuhkan protein, manusia membutuhkan karbohidrat, manusia memerlukan lemak, dan manusia memerlukan vitamin-vitamin dan mineral yang bersumber dari buah-buahan. Benar. Jangan lupa Gus Adi, dunia ini 6 miliar ke 8 miliar ya, 8 miliar. Tidak ada satupun belahan di muka bumi ini yang tidak bisa terjangkau oleh internet. Iya. Mungkin hanya sekitar 1% negara di dunia ini yang tidak terjangkau oleh internet. Pertanyaan saya adalah, bila ada suatu produk pertanian, produk perkebunan yang mengalami kelebihan, siapa seharusnya yang punya kewajiban untuk men-share ini dalam rangka distribusi? Distribusi ini harusnya kan kalau pertanian ya pasti dinas pertanian ada kabin-kabinnya kan, bidang-bidang marketingnya, produksi pasca produksi seperti itu kan. Ya, yang seperti itu, apakah contoh kecil misalkan, contoh kecil di lingkup kecil aja, di lingkup desa misalkan, BUMDes kan ada. Misalkan ada daun pisang, terus daun kelapa muda itu atau selepan namanya kan, itu dicari, dipanen, terus dibawa ke BUMDes. Nah, yang membeli itu masyarakat kan gitu. Itu kan pasti itu reguler. Bila terpenuhi di situ untuk kebutuhan masyarakat setempat, lalu dilempar ke tempat lain yang kurang. Kan itu ada saling berkaitan itu. Nah, kalau misalkan buah
eh, seasoning fruit kan gitu. Iya. Dia ada seasonnya, ada season apa namanya, salak, kadang-kadang kan berbeda-beda, dia ada jeruk seperti itu ya. Mungkin bisa didistribusikan ke hotel-hotel. Hotel-hotel kan ada fruit basket benefitnya. Kan tentu yang On arrival kualitas kan, ya. on arrival kan pasti dapat fruit basket Iya, kayak iya, gitu iya. ya. Kebetulan saya juga orang pariwisata, jadi mengerti. Nah, selama ini pemenuhan itu semuanya dari mana? Biasanya kan kita belinya karena kita skupnya kecil ya, hotel-hotelnya. Kebetulan hotel kita di Ijen, bukan di Bali, jadi ya pasti belinya ya di pasar Di sana. tradisional di sana. Tapi kalau di Bali, ya tentu membelinya di pasar tradisional yang di Bali. Masih di pasar, tidak langsung kan gitu, tidak langsung. Nah, semeton sarang sami, saya mulai memahami kebingungan generasi muda seperti beliau yang bergerak di bidang jauh lebih muda dari saya, otomatis yang mengetahui di pariwisata. Ini persoalan distribusi berarti ya? Iya, memang Distribusi dan market ya. marketing. Wow. Marketnya itu. Tidak ada upaya misalnya dari instansi, dalam hal ini ya kita sebut saja Dinas Perdagangan dan Perindustrian, untuk menyalurkan hal ini secara tepat di mana daerah-daerah yang tidak memiliki produksi, di mana Bali memiliki kelebihan, lalu mengirimkannya ke sana, didistribusikan secara sustain. Apa tidak ada seperti itu sama? Harusnya sih begitu, Pak Yeah. Jero. Tapi ya kenyataannya ya masih kurang efektif. Iya. Masih kurang efektif. Ini kita dari air, karena air tadi bermanfaat untuk pertanian, kita jadi ke sana. Jadi Kita ya enggak apa-apa, itu bagus kita. iya, Nah, itu artinya apa? Saudara-saudara, air itu memegang peranan penting, tidak hanya semata-mata untuk kehidupan warga setempat, tetapi juga berefek kepada produk-produk pertanian yang seharusnya bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat setempat. Betul benar. kan gitu? Ya menjadi apa namanya itu, mata pencaharian yang baru. Ini menjadi catatan buat saya bahwa manajemen, pengelolaan, dan kemampuan kognitif, kemampuan intelektual daripada calon pemimpin kita dalam melihat peluang-peluang untuk menghasilkan satu entitas revenue ekonomi sangat dibutuhkan ya. Ya, saya berharapnya begini, Jero Gede. Ketika pemimpin ini terpilih, nanti ada gengsi berstatement seperti ini. Saya ingin bercita-cita menjadi petani. Astungkare itu yang saya mau. Itu kan. Karena di Amerika sekarang masih ada loh orang-orang bercita-cita. Sekarang di Bali coba tanya gengsi, mana mau dia jadi? Paling menjadi ormas. Bukan. Paling menjadi konten kreator. Seperti itu. Ya, terus PNS kan. Ya 4 tahun kita sekuliah, terus tiba-tiba setelah tes and proper itu yang menentukan tinggi badan. Bukan ini ya? Iya, diskriminasi kan. Terus yang menentukan umur. Padahal ya umurnya misalkan masih 38, yang diperlukan 30. Oke lah kalau SPG memang betul untuk ya memang diperlukan memang orang-orang yang memang cantik, yang ganteng seperti itu. Oke. Ya. Tapi kalau untuk kecakapan, untuk skill, itu menurut saya diskriminasi kalau ya. Begini Gus, kalau kita lanjutkan nanti masalah ini tentu akan melebar ya. Saya ingin terlalu liar terlalu liar jadinya kita supaya bagus gitu. Liar ini akan membuka wawasan kita selanjutnya. Ya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, di para warga Bali yang kita lihat, koneksi apa namanya hubungan antara pilkada dengan peluang-peluang masyarakat Bali untuk mencari peluang hidup untuk menambah nilai ekonominya. Ya. Itu, mohon maaf, saya melihat sendiri hampir tidak ada program yang jelas untuk meningkatkan produktivitas. Bahasa mereka selama hampir 2 minggu lebih ya, 2 minggu kampanye, seperti yang Gus Adi katakan tadi, datar.
Data. menyampaikan gratis pendidikan, gratis kesehatan, dan tapi tadi kita sudah bahas begitu banyak persoalan. Kita baru bahas soal air saja. Air saja sudah menimbulkan efeknya terhadap pertanian, efeknya terhadap perkebunan. Bagaimana? Lalu perkebunan dan pertanian sampai agak sedikit bablas tadi, marketingnya juga nggak jelas. Ini makin terbuka. Oke, kita lanjutkan nanti yang. Nah, kita selain masalah air, kita sudah catat ya. Ini menjadi catatan saya. Air juga tidak jelas programnya di Bali ini. Yang saya dapatkan dari teman-teman ahli masalah keairan, Bali itu tidak memiliki cukup sumber-sumber hayati menunjang perairan, menunjang air baku, terutama yang akan menjadi konsumsi warga masyarakat. Nah, Kira-kira benar nggak seperti itu? iya benar. Wow, ini catatan sekali. Ini kita baru bicara air saja sudah kemana-mana. Kemana-mana, bukan melenceng, tapi kemana-mana persoalannya. Dan ini menjadi tantangan berat bagi calon pemimpin kita di kemudian hari. Ya kalau mau sumber air itu kan erat hubungannya dengan pohon. Tahun lalu ada WWF gimana? Apa mereka bukan membahas hal ini? World Water Forum ya. Iya. Itu, kalau nggak salah itu WWF. WWF. Yang saya lihat justru pemilik Tesla, Elon Musk datang ke sini. Mas, itu ya. Dijemput sampai ke tangga pesawat oleh seorang petinggi Kalau negeri nggak kita ini. salah, itu dia mempromosikan apa itu ya, mengenalkan ya, bukan mempromosikan, salah nanti saya, mengenalkan yang namanya Starlink gitu, salah satu ya. Starlink itu nama kue apa tuh? Itu jaringan internet yang nirkabel ya, Di tanpa kabel. tengah-tengah forum yang membicarakan air dan kesulitannya, sumbernya, kebersihannya, kualitasnya, menawarkan internet. Ya itulah makanya saya Haji sangat mumpung mungkin ya. mungkin seperti itu, tapi itu surprise sekali buat Wow. saya. Ya boleh-boleh aja. Ya boleh-boleh saja. Titipan pesan boleh-boleh saja. Ya. Tetapi setahu saya, Elon Musk ini kan orang yang dengan uang cukup banyak ya. Benar. Kira-kira ada janji nggak di dalam WWF itu beliau akan, Pak Elon Musk ini, Pak Elon Musk ini akan membantu soal masalah-masalah kesulitan tentang air di Bali misalnya?